Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu dari pengantar akuntansi, Ibu Erika Takida, SEMSI, dan juga seluruh teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan dari objektif 3. Kami beranggotakan yang pertama ada Wisnu, ada Nazwanda Junika Putri, ada saya sendiri Aji Nur Ibrahim, ada Nadia Aisyah Putri, ada Muhammad Purnomo Karim, ada Fadlul Nela Ramda, dan juga Dwiki Bagaskoro. Dan selanjutnya untuk materinya statement keuangan persekutuan akan dilanjutkan oleh teman saya Nazwanda. Baik, terima kasih Haji. Hal yang pertama dibahas adalah statement keuangan persekutuan. Statement keuangan persekutuan secara umum sama dengan perusahaan perseorangan yang membedakan hanya jumlah pemilik modal diaplikasikan dengan jumlah partner. Statement modal pemilik untuk persekutuan disebut dengan statement modal partner atau partners capital statement. Mempunyai fungsi untuk menjelaskan perubahan dalam tiap rekening modal partner dan dalam total modal persekutuan selama setahun. Seperti dalam perseorangan, perubahan-perubahan dalam modal merupakan hasil dari 3 kasus, yaitu investasi modal tambahan, penarikan, dan laba atau rugi bersih. Next. Untuk contohnya ini, contoh dari statement modal partner untuk Kingsley Company. Jadi ini ada modal dari Sarah King dan juga Riley. Boleh next. Nah, untuk neraca sendiri, neraca persekutuan sama seperti untuk perseorangan, terutama pada bagian modal pemilik. Jadi dalam persekutuan saldo modal, tiap partner ditunjukkan dalam neraca. Contohnya itu ada, jadi setiap modal pemilik dituliskan. Boleh next. Selanjutnya akan dibahas partner masuk dan partner keluar. Boleh next. Partner masuk. Partner masuk yaitu masuknya partner baru yang menyebabkan pembubaran secara hukum persekutuan yang telah berjalan dan dimulainya persekutuan baru. Partner baru dapat bergabung dengan cara yang pertama pembelian kepentingan satu atau lebih partner aktif, atau kedua investasi dalam aktiva persekutuan. Next. Pembelian hak kepemilikan partner. Masuknya atau admission partner dengan pembelian kepemilikan atau buy purchase of an interest dalam firma, yaitu transaksi individu antara satu atau lebih partner yang ada dan partner baru. Tiap transaksi yang terjadi dipisahkan dengan entitas persekutuan. Harga yang dibayar merupakan negosiasi dan dijabarkan dengan individu yang terkait. Hal tersebut dapat setara atau berbeda dari kepemilikan modal yang diperlukan. Saat pembelian kepemilikan, partner baru memerlukan tiap penjualan kepemilikan modal partner dan juga rasio partner tidak memerlukan persetujuan partner lain untuk menjual kepemilikannya. Boleh next. Untuk contohnya di sini ada ilustrasi bahwa El Carla itu setuju untuk membayar $10.000 kepada masing-masing C. Ames dan D. Bakri untuk kepemilikan sebesar sepertiga dalam persekutuan Ames Bakri. Pada saat Carla bergabung, masing-masing partner memiliki saldo modal 30.000, maka jurnal untuk mencatat bergabungnya Carla adalah, jadi bisa dilihat di sini modal C. Ames itu kan 10.000 dan modal D. Bakri 10.000. Kenapa di debit? Karena modal mereka berkurang. Kalau modal itu posisi awalnya itu di kredit ya. Jadi kalau bisa dilihat dalam sisi lain itu, jadi kenapa mereka modalnya di debit sebesar 10.000? Karena C. Ames dan D. Bakri itu menjual modal kepada El Carla sebesar 10.000. Dan kenapa El Carla 20.000 di debit? Karena El Carla membeli modal tersebut, maka modalnya El Carla bertambah. Boleh next. Maka akibat dari jurnal sebelumnya, pada aktiva bersih dan modal partner ditunjukkan di bawah. Maka buku besarnya, yaitu modal C. Ames, sisa saldonya sebesar 20.000, modal D. Bakri sisa saldonya 20.000, aktiva bersih atau harta bersihnya itu sebesar 60.000, dan El Carla 20.000. Boleh next. Selanjutnya akan dibahas. Selanjutnya ada investasi aktiva dalam persekutuan. Artinya masuknya partner dengan investasi aktiva adalah transaksi antara partner baru dengan persekutuan. Transaksi partner baru masuk ke investasi atau admission by investment meningkatkan kedua aktiva bersih dan total modal persekutuan. Next.
Ini contohnya untuk part 1 untuk ilustrasi asumsi Carla berinvestasi $30.000 tunai ke dalam persekutuan Ames Bakri. Lalu dicatat ke dalam jurnal, kasnya bertambah di debit karena dibeli secara tunai $30.000, lalu untuk modalnya di kredit $30.000. Lalu akibat transaksi ini pada rekening persekutuan dapat ditunjukkan sebagai berikut. Model Ames bertambah jadi 30.000, model Debakri 30.000, dan modelnya Carla 30.000. Lalu aktiva bersihnya 60.000 itu dari Ames sama Bakri di total jadi 60.000. Terus ditambah sama modalnya Carla 30.000 dan jadinya 90.000. Next. Lalu untuk part 2, catatan bahwa kedua aktiva bersih dan total modal meningkat $30.000. Ingat bahwa modal kepemilikan Carla sepertiga bukan hasil sepertiga rasio laba. Rasio laba Carla diperoleh secara khusus dalam perjanjian persekutuan baru, dan sama atau tidak sama dengan sepertiga modal kepemilikan. Pengaruh selisih pembelian kepemilikan dan masuknya investasi ditunjukkan dalam perbandingan saldo aktiva bersih dan modal dalam ilustrasi di bawah ini. Pembelian hak kepemilikan aktiva bersihnya $60.000 dan modal per orangnya ada $20.000. Lalu total modal mereka bertiga jadi $60.000. Untuk investasi dalam aktiva bersihnya $90.000 dengan modal masing-masing orang $30.000. Lalu total modalnya jadi $90.000. Boleh di next. Ketika pembelian kepentingan, total aktiva bersih dan total modal persekutuan tidak berubah. Di samping itu, ketika partner masuk dengan investasi, kedua total aktiva bersih dan total modal berubah. Dalam kasus masuk dengan investasi, mengakibatkan terjadinya komplikasi ketika investasi partner baru berbeda dari kebutuhan modal pemilik. Bila jumlahnya tidak sama, perbedaan digambarkan sebagai bonus ke pertama ada partner aktif atau partner lama, dan kedua ada partner baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya bonus ke partner lama. Bonus ke partner lama, hasil bonus kepada partner lama ketika modal partner dikredit pada tanggal bergabung adalah lebih rendah dari investasi dalam firma. Untuk ilustrasi, asumsi persekutuan Bardi Conan memiliki modal $120 dan pemiliknya Sam Bardi dan Tom Conan ketika Lia Evan bergabung ke persekutuan. Lia membeli hak kepentingan 25%. Modal persekutuan dengan menggunakan investasi tunai sebesar $80.000 dalam persekutuan. Prosedur untuk menghitung modal Evan dan bonus kepada partner lama sebagai berikut. Boleh di next. Yang pertama, penjelasan total modal persekutuan baru dengan tambahan investasi partner baru ke total modal persekutuan lama. Dalam kasus ini, total modal firma baru $200.000 dihitung sebagai berikut. Total modal partner aktif yaitu $120.000 ditambah investasi partner baru Evan yaitu $80.000. Total modal baru jadi $200.000. Selanjutnya, penjelasan kredit modal partner baru oleh peningkatan total modal persekutuan baru dengan kepentingan kepemilikan partner baru. Modal Evan kredit adalah $50.000 yaitu dari $200.000 dikali 25%. Lalu penjelasan jumlah bonus oleh pengalihan kredit modal partner baru dari investasi partner baru. Bonus dalam kasus ini sebesar $30.000 yaitu dari $80.000 dikurang $50.000. Selanjutnya, alokasi bonus ke partner lama dengan dasar rasio laba. Asumsi rasio adalah Bardi 60% dan Conan 40.000% dan Conan $12.000 yaitu dari $30.000 dikali 40%. Jurnal pencatatan masuknya Evan adalah kas terhadap modal Sam Bardi, kas $80.000 terhadap modal Sam Bardi $18.000, modal Tom Conan $12.000, modal Lia Evan $50. Oke. Baik, selanjutnya bonus ke partner baru. Bonus ke partner baru ini adalah hasil ketika kredit modal partner baru lebih besar daripada investasinya dalam firma. Hal ini mungkin terjadi karena
Hal ini mungkin terjadi ketika partner baru dianggap memiliki kemampuan sumber daya atau sumbangsih khusus yang dapat meningkatkan performa persekutuan. Hasil bonus partner baru didapatkan dari penurunan saldo modal partner lama berdasarkan rasio laba sebelum masuknya partner baru. Next slide. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu Lia Evan investasi uang tunai sebanyak $20.000 untuk kepemilikan 25% dari kepemilikan kepentingan dalam persekutuan Bardi Conan yang memiliki total modal $120.000. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dicantumkan total modal partnership yang awal, yaitu $120.000. Kemudian ditambah dari investasi partner baru, yaitu Lia Evans sebanyak $20.000. Jadi total modal partnership baru adalah sebanyak $140.000. Nah, karena tadi Evan mengakuisisi sebanyak 25% dari saham perusahaan, maka 25% dikalikan dengan 140.000, jadi Evan memiliki saham sebanyak 35.000. Kemudian yang ketiga yaitu bonus ke Evan. Karena jumlah investasinya lebih dikit daripada kredit modal yaitu sahamnya Evan, maka jumlahnya itu dikurangi untuk modalnya Evan sendiri. 35.000 dikurangi dengan 20.000 sama dengan 15.000. Nah, kemudian dari mana asal 15.000 tersebut? Yaitu nomor 4 ini adalah alokasi bonus. Alokasi bonusnya didapatkan dari partner lama, yaitu Bardi dan Conan, di mana Bardi memiliki 60% saham, sedangkan Conan memiliki 40%. Kemudian jumlah persentase tersebut dikalikan dengan 15.000, yaitu 15.000 dikali 60% sama dengan $9.000, ditambah dengan 15.000 dikali 40% sama dengan 6.000. Totalnya 15.000. Kemudian jurnal untuk pencatatan masuknya Evan adalah sebagai berikut. Yang pertama di bagian debit, yaitu ada kas, modal Sambardi, dan modal Tom Conan sebesar 20.000, 9.000, dan 6.000. Dan di bagian kredit yaitu modal Lia Evan sebanyak 35.000. Partner keluar. Next slide. Pembayaran dari aktiva pribadi partner. Keluarnya partner ketika dibayar oleh aktiva pribadi partner adalah berlawanan langsung masuknya partner baru di mana terjadi pembelian kepentingan partner. Keluarnya partner dengan pembayaran aktiva pribadi partner merupakan transaksi pribadi antara partner. Aktiva persekutuan tidak termasuk dalam cara ini dan total modal tidak mengalami perubahan. Untuk ilustrasi asumsi Ani Morris, Mary Noah, Julie Odom memiliki saldo modal $25.000, $15.000, dan $10.000. Selanjutnya, Morse dan Smith setuju untuk membeli hak kepemilikan Odom dengan cara tiap partner lama membayar $5.000 sebagai pengganti hak kepemilikan Odom. Jurnal untuk mencatat keluarnya partner adalah sebagai berikut. Modal Julie Odom 10.000 pada modal Annie Morris 5.000 dan modal Mary Noah 5.000. Next slide. Pengaruh jurnal yang tadi pada rekening persekutuan ditunjukkan di bawah. Aktiva bersih saldo 50.000. Modal Julie Odom saldonya menjadi 0. Kemudian modal Annie Morris saldonya menjadi 30.000 dan modal Mary Noah saldonya menjadi 20.000. Catatan bahwa aktiva bersih dan total modal tetap 50.000. Juga pembayaran 16.000 ke Odom tidak dicatat. Modal Odom hanya didebit $10.000, bukan $16.000. Dia terima. Di samping itu, kedua modal Morris dan Noah hanya dikredit $5.000, bukan $8.000 seperti yang dibayar. Next slide. Pembayaran dari aktiva persekutuan. Penggunaan aktiva persekutuan untuk membayar keluarnya kepentingan partner adalah kebalikan dengan masuknya partner dengan investasi aktiva persekutuan. Keluarnya partner dengan pembayaran dari aktiva persekutuan adalah transaksi yang melibatkan persekutuan. Kedua aktiva bersih dan modal persekutuan
mengalami penurunan. Akuntansi untuk partner keluar dengan pembayaran dari aktiva persekutuan. Penilaian kembali aktiva tidak dicatat, dan perbedaan antara jumlah dibayar dan saldo modal partner yang keluar dibandingkan dengan bonus untuk pensiun partner atau bonus untuk pemberhentian partner. Next. Selanjutnya, pembagian bonus kepada partner. Bonus untuk partner pensiun. Bonus dapat dibayar untuk partner pensiun ketika yang pertama adalah nilai harga pasar wajar aktiva persekutuan lebih dari nilai bukunya. 2. Goodwill yang tak tercatat hasil dari catatan laba persekutuan yang luar biasa. Atau yang ketiga adalah jumlah partner sangat besar untuk firma. Bonus adalah mengurangi dari saldo modal partner berdasarkan rasio laba pada saat keluar. Berikut contohnya. Next slide. Contoh, sebagai ilustrasi, asumsi saldo modal partner aktif dalam persekutuan RST F Roman adalah $50.000, D Sandi $30.000, dan Tarko $20.000. Partner membagi laba dalam rasio 3:2:1. Tarko pensiun dari persekutuan dan menerima pembayaran tunai dari perusahaan sebesar $25.000. Prosedur untuk penetapan bonus ke partner pensiun dan alokasi bonus untuk pembagian ke partner aktif sebagai berikut. 1. Penetapan jumlah bonus oleh pembagian saldo modal partner pensiun dari pembayaran tunai oleh persekutuan. Bonus dalam kasus ini sama dengan adalah $5.000. Jadi $25.000 sampai $20.000. Alokasi bonus ke pembagian partner berdasarkan rasio laba. Rasio Roman dan Sandi adalah 3:2. Selanjutnya, alokasi bonus adalah $5.000. Jadi, Roman yang mendapatkan $3.000 sama dengan 5.000 kali 3:5. Dan Sandi 2.000 atau 5.000 kali 2:5. Next slide. Dan berikut pencatatan jurnalnya. Di debitnya terdapat modal dari Tarko, lalu modal dari Raman, dan juga modal dari Sandi yang sebesar $20.000, $3.000, dan $2.000. Lalu dicatat di kreditnya adalah kas sebanyak $25.000 sehingga debit dan kreditnya balance. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah bonus ke pembagian partner. Partner pensiun dapat memberikan bonus ke pembagian partner ketika yang pertama, aktiva dicatat untuk lebih tinggi. Yang kedua, persekutuan memiliki catatan laba kecil. Atau yang ketiga, partner akan sangat berkeinginan meninggalkan persekutuan. Dalam kasus seperti ini, bonus akan dialokasikan ke kredit. Untuk ilustrasinya, asumsi di atas, misalnya seperti Tarko yang hanya memiliki $16.000 untuk saldo modal $20.000 saat keluar dari persekutuan RST. Nah, dalam kasus ini, yang pertama itu adalah bonus untuk dibagikan partner adalah 4.000, yaitu 20.000 yang berupa modal awal dikurangi dengan bonusnya 16.000. Dan yang kedua, pembagian bonus, yaitu Roman 2.400 itu hasil kalkulasi dari 4.000 dikali 3/5, di mana 3/5 ini adalah rasio atas kesepakatan kedua pihak. Nah, ini adalah contohnya, di mana modal Tarko itu berada di debit karena saldo normalnya itu berada di kredit untuk modal. Jadi modal Tarko yang 20.000 itu nantinya akan dikurangi dengan adanya bonus yang didapatkan dari modal Roman dan juga Sandi. Nah, modal besar sama dengan bonusnya juga besar seperti yang dikatakan di awal. Lantas bagaimana cara memberikan sebuah bonus? Nah, perlu diingat bahwa bonus itu bisa digunakan untuk menarik mitra dan juga mengeluarkan mitra dengan sendirinya. Ada dua cara. Yang pertama itu dengan withdrawal of partner dan kedua dengan retiring partner. Untuk
withdrawal of a partner, seorang mitra dapat menarik diri dari kemitraan secara sukarela dengan menjual ekuitasnya atau modalnya di perusahaan atau secara tidak sengaja setelah mencapai usia pensiun wajib atau meninggal dunia. Jadi, semisal ada 3 orang yang eh, melakukan partnership, satu di antaranya keluar, maka modal yang modal dari orang yang keluar itu akan dibeli oleh 2 partner lainnya. Nah, ini adalah contohnya, di mana di sini ada Samina, Mark, dan Selma. Itu punya modal sebesar 25.000, 30.000, dan juga 20.000. Samina dan Mark itu setuju buat beli modalnya si Selma. Oke, dengan rasionya 1/2. Nah, untuk masa catatannya ini adalah seperti ini, di mana modal Selma yang dibeli itu adalah 20.000. Jadi ketika mitra itu membeli modal, itu pembeliannya itu atau bebannya itu dibagi di antara keduanya berdasarkan rasio yang disepakati. Seperti contoh ini, rasio yang disepakati adalah 1/2 alias setengahnya. Maka dari itu 20 dikali 1/2 adalah 10.000. Oke. Nah, eh, ini ada contoh lain juga di mana Z itu menjual ke Y modalnya sejumlah 30.000 dan pencatatannya adalah sebagai berikut. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang 5.000-nya itu tidak dicatat? Karena di awal tadi Z itu menghargai atau memberikan harga untuk agar Y itu membeli modal sebesar 35.000 karena yang 5.000-nya itu adalah bonus. Di mana yang 5.000-nya itu nantinya akan masuk ke rekening pribadi si Z. Dan 30.000-nya itu akan menjadi modal lebih lanjut bagi kemitraan antara Y dan juga X. Nah, yang kedua ada cara retiring partner. Nah, tata caranya itu adalah yang pertama, tentukan besarnya bonus dengan mengurangkan saldo modal mitra pensiunan dari uang tunai yang dibayarkan persekutuan atau partnership. Eh, Contohnya itu misalnya ada 3 orang yang terkait kemitraan dan ada satu yang pensiun. Lalu saldo atau modal mitra pensiun yang keluar itu misalnya 10.000 dan kemitraan akan memberinya 12.000. Nah, maka dari itu bonus dari mitra yang keluar itu adalah 2.000. Dan yang kedua, alokasikan bonus kepada mitra yang tersisa berdasarkan rasio pendapatan mereka. Nah, seperti yang di awal, rasio ini disepakati oleh kedua mitra. Nah, jika menyesuaikan dengan contoh yang tadi, maka 2.000 yang dibayarkan pada mitra yang pensiun harus berasal dari 2 mitra yang berdasarkan rasionya itu. Misalnya rasionya 50/50 atau 50/50. Maka dari itu masing-masing mendapatkan atau memberikan 1.000. Nah, ini kematian partner. Kematian partner itu dapat membubarkan persekutuan. Ada pula beberapa penetapan bagi partner yang meninggal, yaitu yang pertama penetapan laba bersih atau rugi bersih pada tanggal kematian partner, yang kedua menutup buku, dan yang terakhir itu menyiapkan statement keuangan. Lantas bagaimana dengan partner yang masih aktif? Nah, yang pertama, bagi partner yang masih aktif itu akan membeli kepemilikan hak partner yang meninggal, dan yang kedua akan menggunakan aktiva persekutuan sampai dengan kondisi stabil. Oke. Nah, jadi untuk kesimpulannya, eh, bagi metode withdrawal of a partner, bonus itu diberikan dengan cara membeli modal dari mitra. Dan kedua, bagi metode yang terakhir, itu bonus akan ditentukan sesuai dengan rasionya. Eh, Terima kasih untuk semuanya dan juga terima kasih untuk seluruh yang menonton video ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.